Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas the real green business. Ini berbeda dari the traditional business. Masalahnya berbeda dalam hal apa? Pertama, saudara sekalian, bisnis biasa adalah bertolak dari kepentingan ekonomi, pikiran ekonomi bisnis, dan mencari manfaat ekonomi. Alurnya hanya di jalur ekonomi. Green business berbeda. Dia berjalan di atas 3 jalur. Green business memang adalah bisnis, bergerak di jalur ekonomi. Tetapi ada tempelannya green. Dan green itu menyangkut lingkungan, environment, ekosistem. Sehingga di dalam mengelola green business, pola pikir tidak hanya alur ekonomi, tetapi juga alur lingkungan, ekosistem. Ketiga adalah alur sosial, bahwa di dalam menjalankan green business, dia tidak hanya untuk kepentingan diri manusia, tapi memperhatikan bahwa green business itu hidup di tengah-tengah masyarakat sosial. Jadi ada segitiga pertimbangan alur ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3 hal. Maka green business berbeda dengan bisnis normal adalah bisnis yang memperhitungkan 3 dimensi sekaligus, simultan. Ekonomi, sosial, ada di dalam satu matriks ekonomi, sosial, lingkungan secara horizontal, dan matriks vertikal, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga direksi dan manajemen jika mengambil keputusan ekonomi harus memperhitungkan dampak dan manfaatnya pada sosial dan lingkungan. Begitu pula ketika memperhitungkan aspek sosial, perlu diperhitungkan dampak pada ekonomi dan lingkungan. Begitu pula kalau memperhitungkan falsafah lingkungan. Nah, itu adalah karakter dari green business. Sekarang, karakter green business itu lazimnya berkembang secara tatap muka. Berkembang di dalam kita berhubungan dengan customer, langganan, masyarakat, pekerja, karyawan, dan sebagainya. Ada human contact, manusia dengan manusia. Dalam hal memimpin buruh, dalam hal menghadapi konsumen, karyawan, dan segala yang berkaitan dengan bisnis kita itu. Ada human contact. COVID-19 menembak human contact ini. Tiba-tiba COVID-19 mempunyai daya mampu memindahkan virus penyakit itu, virus corona, mampu untuk menular ke manusia. Karena virus corona itu hidup di dalam makhluk yang hidup manusia. Corona virus tidak bisa hidup di luar, di alam bebas lewat 72 hari, 72 jam. Jadi tiba-tiba ada virus di dalam diri manusia yang sangat rawan dan peka terhadap penularan. Persoalan yang kita hadapi adalah bahwa kita tidak tahu di mana virus itu. Kita tidak tahu apakah saudara memiliki virus itu atau tidak. Itu tidak ada tanda-tandanya. Maka lahir istilah orang tanpa gejala. Kita semua yang nampaknya sehat adalah orang tanpa gejala. Tetapi potensi memiliki virus tetap besar.
potensi menerima virus, ditularkan virus sangat besar oleh melalui mulut, mata, hidung, melalui proses sentuh tangan, kerumunan, dan sebagainya. Maka lahir dalil bahwa harus mencegah penularan itu, dalil distansi sosial. Maka pola bisnis mengalami perubahan dari kontak antar manusia dalam bisnis, di dalam penjualan, di dalam negosiasi, menjadi social distance, ambil jarak. Maka apa yang berubah dalam green business, prinsip ide triple, ekonomi, sosial, lingkungan tetap. Tetapi cara sekarang mengelola bisnis beralih dari distance dekat, face to face, menjadi social distance. Maka kata alat untuk itu adalah digital telekomunikasi. Lahir digital ilmu, pemikiran, bagaimana pemasaran digital, bagaimana pekalkulasi digital, bagaimana menghitung cost, benefit, segala macam secara digital. Tetapi juga bagaimana outreach ke market melalui digital. Jadi tiba-tiba ada faktor distance, dan distance itu teratasi secara teknologi. Maka green business harus tetap pada prinsip triple, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang berubah adalah the way to manage green business. The way to manage itu bertolak dari menghargai social distance, menghargai physical distance. Dengan demikian, maka peranan teknologi, digital teknologi menjadi vital. Maka inovasi terbuka ini berkat ada kemungkinan melalui digital telekomunikasi itu menjelajahi seluruh nasional masyarakat, para ilmuwan, para berkepentingan stakeholder di seluruh Indonesia dan dunia untuk bisa kita manfaatkan, mendapatkan ide, gagasan, bagaimana perkembangan marketing dari tahun ini ke tahun depan jika adanya COVID-19 menjalar di seluruh dunia ini. Jadi, digital approach, digital telekomunikasi membuka pula potensi pasar baru, pasar yang baru, pasar yang bisa dijelajahi melalui digital telekomunikasi tersebut. Maka menjadi penting di manajemen green business untuk kemudian memahami, membangun, membina satu division yang memahami digital distance, digital marketing, digital production, digital inovasi, dan sebagainya. Sehingga kita beranjak dari pola berpikir terbatas dalam lingkungan perusahaan kita yang sempit menjadi pola berpikir mencari gagasan, mencari market yang bersifat lintas nasional, global dengan memanfaatkan teknologi. Kesana perkembangan dari green business ini tetap berkembang pada triple ekonomi, sosial, lingkungan, berakibat dari distance, physical distance, berakibat dari COVID-19, melahirkan teknologi distance approach dengan distance marketing, dan yang ini pula memberi kemungkinan menggali ide-ide, market-market, bahan input inovasi melalui distance teknologi ini. Sehingga kita harus mengembangkan dalam manajemen kemampuan itu untuk menumbuhkan vision, menumbuhkan inspirasi, bahan pikiran, ide-ide baru melalui jalur telekomunikasi distance teknologi tadi. Jadi, green business tidak berhenti akibat COVID-19, bahkan green business harus berkembang.
Karena sumber dari COVID-19 adalah gangguan ekosistem alami oleh manusia, sehingga kelelawar serangga itu menjadi sebab lahirnya virus yang pindah ke manusia. Disturbance, gangguan alami adalah kunci dari virus. Sekarang gangguan alami memungkinkan kita menjelajahi seluruh alam dunia ini dengan teknologi untuk mengatasi tidak hanya COVID-19, tetapi juga menjelajahi market-market baru, ide-ide baru dengan memanfaatkan teknologi digital telekomunikasi dan seluruh sumber daya manusia nasional dan global yang mempunyai kepentingan yang sama dalam mengembangkan green business, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Emil atas penjelasannya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit sebelum Prof. Emil bersiap untuk kegiatan selanjutnya. Sekarang kita buka pertanyaan, 1 sampai 2 pertanyaan. Saya sudah dapat tangan dari Pak Sudiro, kemudian belum ada yang lain. Jadi saya persilahkan ke Pak Norman satu, Pak. Ada Pak Norman satu, Pak. Oh, ada Pak Norman. Oh, maaf ya, Pak Norman sama Pak Priyono. Ya. Makasih, Oke, Pak. silakan. Jadi bertanya dulu, nanti dikumpulkan, kemudian mohon izin Prof untuk menjawab ya, Prof. Silakan, singkat, padat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Profesor Emil Salim. Terima kasih. Saya turut mendoakan semoga tetap sehat, sejahtera, dan bahagia di dunia wal akhirat. Pertanyaan saya, singkat saja. Saya berpendapat bahwa pemerintah ini more economic, less humanity. Ya, mungkin less environmental barangkali dalam konteks sekarang ini kebijakannya. Menurut Profesor Emil Salim bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut yang kedua Pak Norman ya. Terima kasih, moderator. Ya. Selamat ulang tahun, Prof. Emil. Salam sejahtera selalu, amin. Terima kasih juga Pak Endang Kurniawan yang telah sudi mengundang. Perkenalkan Prof, saya juga di CFCD, tenaga ahli CSR, dan juga tim penilai ICA. Saat ini alhamdulillah saya dipercaya oleh Indonesia untuk menjadi salah seorang tenaga ahli untuk circular economy, Prof. Di TC 323 ISO Working Group 3, yang akan membahas tentang measuring circularity. Saya mau tanya sama Prof, karena ini menyangkut circular economy ini kan memang sudah lama ya, sejak 1970 isunya. Berkembang dan malah di Cina sudah mulai berkembang dalam praktek dan juga sekarang menjadi mainstream global. Untuk itulah ISO berkepentingan untuk membuat standarnya. Mohon pandangan Prof terkait green business dan juga terkait dengan ekonomi sirkular ini. Terima kasih Prof, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Norman. Satu lagi terakhir, Ya. Coach Bli. Ya, silakan. Ya, selamat pagi, salam kenal Prof. Ya. Selamat ulang tahun juga dan tetap berkontribusi buat masyarakat ya Prof. Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan saya Prof, karena saya bergerak di bidang pelatihan bisnis, banyak mendukung juga usaha-usaha lokal, melihat bahwa banyak perusahaan terpuruk dan mereka akan bangkit lagi. Bagaimana mengkampanyekan agar mereka tidak hanya fokus di ekonomi, tapi sekaligus menjadi green business, yaitu yang memperhatikan sosial dan lingkungan juga seperti Prof katakan tadi. Apakah dalam bentuk kampanye, bagaimana sih menggairahkan mereka agar ketika berubah menjadi hal yang baru, mereka juga memperhatikan sosial dan lingkungannya. Terima kasih Prof. Terima kasih para penanya. Mungkin langsung aja Prof Emil, silakan. Inti dari permasalahan adalah kesan bahwa pemerintah kurang memperhatikan dimensi lingkungan. Kesan itu benar. Saya sendiri
memperhatikan bahwa ada peraturan dari Menteri Lingkungan dan Kehutanan yang justru mengeluarkan ketentuan-ketentuan bahwa pohon-pohon yang semulanya dilestarikan, dijaga, tidak boleh dikomersialkan. Dengan peraturan yang 2018 kemarin ini, tiba-tiba dibuka untuk dikomersialisasikan. Alasannya demi kemajuan pembangunan. Bendera demi kemajuan pembangunan selalu dipakai. Sehingga kereta api cepat Jakarta-Bandung demi pembangunan direncanakan tanpa AMDAL, tanpa feasibility study, tanpa macam-macam. Akibatnya, sampai sekarang tak selesai. Jadi, tampaknya Omnibus Law dan semua pengutamaan pada membuka pintu investasi asing dan hak menggunakan lahan untuk 90 tahun memberi kesan pada saya bahwa teman-teman kita di pemerintahan dan di DPR belum committed pada green business ini. Sehingga kita perlu lebih gencar membuktikan kepada para politisi bahwa green business is the future. Bahwa ekonomi yang menekankan investasi, ekonomi yang mengutamakan resource eksploitasi adalah the past. Begini saudara sekalian ya, sekarang ini orang mengerti bahwa penyakit-penyakit seperti COVID-19 dipicu oleh rusaknya alam. Sehingga terjadi disequilibrium, sehingga kelelawar, sehingga monyet, macam-macam, monyet menyebabkan AIDS dan sebagainya, menimbulkan serangan terhadap diri manusia. Jadi, message adalah lingkungan terganggu oleh manusia dan akibatnya mengundang penyakit yang menghantam manusia. Message itu yang harus kita kemukakan. Sekarang, step by step saya lihat konsep bahwa fossil fuel energi tetap berlanjut, tetap dipertahankan. Bahkan ke 40% dari total energi kita di tahun 2030. Fossil fuel adalah kunci dari climate change. Climate change akan menghantam negara kepulauan seperti Indonesia dengan menaikkan permukaan laut, dengan menimbulkan banjir, dengan menimbulkan penderitaan pada masyarakat. Hubungan antara ekonomi, merusak lingkungan, dan dampak negatif pada masyarakat bangsa, itu yang saya lihat perlu kita galakkan. Karena itu penting menawarkan kepada pemerintah green business. Saudara, dalam green business jangan hanya berhenti di lingkungan pemerintah. Kita mesti bicara dengan DPR, bicara dengan politik, bicara dengan partai bahwa masa depan adalah green business. Kalau tidak, climate change akan menghantam negara kepulauan. Climate change merubah proses pertanian. Climate change menimbulkan penderitaan pada masyarakat dan bangsa. Dan ini adalah masalah 2030, 2040 akan terjadi. Jadi, sekarang saya merasa belum ada komitmen. Tugas kita, tugas green business, semua kita mengajak teman-teman kita di pemerintahan untuk berbalik dalam dia punya arah pembangunan demi keberlanjutan tanah bangsa, tanah air kita agar tetap survive di 2045 ini. Ya, terima kasih Prof. Emil. Saya pikir ini waktu yang pas untuk, karena habis ini Prof. Emil ada sesi berikutnya, Prof ya. Mungkin apa bisa satu pertanyaan lagi, Prof. Emil? Atau
Yang mohon izin Prof, yang sirkular ekonomi belum kejawab rasanya. Oh iya. Terima kasih, Oh Prof. ya. Ya. Circular economy hakikatnya adalah bahwa output adalah usable, bisa menjadi input. Jadi logiknya dalam proses produksi, cara produksinya adalah bahwa input itu diolah melalui cara produksi menghasilkan output, yang output itu nanti tetap bisa menjadi input dalam proses produksi berikutnya. Di Belgia ada industrial estate yang sangat menarik. Pabrik A menghasilkan output, yang output itu menjadi input bagi pabrik B. Dan output waste dari B, pabrik B, menjadi input dari pabrik C. Waste dari C, input dari D, dan sebagainya. Di dalam satu industrial estate, dia berkeliling, dia berputar, itu yang disebut circular. Jadi, waste menjadi input, kata kuncinya adalah itu. Waste menjadi bahan baku bagi proses produksi berikutnya. Kunci ini menghendaki pemahaman teknologi of waste production, of waste management, of waste increased value added. Jadi, dalam mendorong circular economy, sangat penting kita mengembangkan kemampuan teknologi dan ilmu yang mempunyai kemampuan memilah waste tadi menjadi input bagi proses produksi berikutnya. Demikian bekerjalah satu circular economy di dalam setup industrial estate. Tetapi secara global adalah, secara nasional adalah bahwa yang kita jadikan input dalam produksi sejauh mungkin adalah resource yang bisa didaur ulang. Maka non-renewable resource, proses penggunaan non-renewable resource harus berkurang. Produksi bergeser ke renewable resource yang terus bisa berdaur ulang. Sehingga pola produksi secara berangsur bergeser dari ekonomi tambang, alam, non-renewable resource ke ekonomi di atas lahan yang renewable resource. Maka nasional ada insentif kepada disinsentif kepada non-renewable resource, insentif pada renewable resource use, dan secara bisnis teknologi untuk berdaur ulang. Ya, terima kasih Prof. Emil. Saya harap Pak Norman cukup Ya. puas dengan tanggapannya ya. Oke. Terima kasih Prof. Sangat bisa. Oke, terima kasih. Ini sudah saatnya Prof. Emil bersiap untuk Ya. sesi berikutnya. Nanti Prof. Emil insya Allah hadir lagi ya Prof ya, jam Ada 12-an. satu permintaan. Oh siap, silakan Pak. Terus terang, green business ini masih dianggap oleh bisnis sendiri sebagai suatu hal yang tidak realistis. Green business dianggap terlalu ideal, terlalu diawang-awang. Green business dianggap tidak punya kaki di bumi nyata. Lebih-lebih di negara berkembang. India, Indonesia, Pakistan, semua negara berkembang menghadapi kesulitan mengembangkan green business karena itu melawan arus ekonomi konvensional. Karena itu, saya mohon bantuan saudara, bukan hanya mengembangkan green business, tapi juga mengembangkan konsep teknologi green business dan menyebarluaskan terutama pada pemerintahan, DPR dan partai, apa itu dan mengapa perlu green business bagi bukan hanya bisnis, tapi keberlanjutan berdirinya bangsa Indonesia. Kita kalau tidak memperhitungkan kondisi alam kita, kalau kita tidak memperhitungkan dampak CO2, Indonesia akibat perubahan iklim, muka laut naik, tanah air Indonesia yang tenggelam
bukan Amerika, bukan RRT, bukan Eropa, tapi negara kepulauan RI. Karena dirusak oleh lingkungan. Karena itu, green business harus kobarkan benderanya setinggi mungkin. Selamat bekerja.